Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari tema yaitu bertahan di tengah godaan atau di dalam godaan. Apakah kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah kita masih familiar dengan kata godaan di dalam hidup kita? Atau apakah kita masih dalam posisi berjaga-jaga di tengah kehidupan ini ketika kita mengalami yang namanya godaan? Atau mungkin kita sudah sangat akrab dengan yang namanya godaan sehingga hal itu membuat kita tidak waspada lagi. Atau bahkan kita seringkali terjatuh di dalamnya. Dan kalau seandainya kita pun masih peka terhadap godaan-godaan di dalam dunia ini, apa yang menjadi sikap kita? Bagaimana kita menghadapinya dan dasar apa yang kita pakai untuk menghadapinya? Kali ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sangat familiar dengan cerita Yusuf ya. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama atau ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap seterusnya sampai ayat yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kepada Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu.
hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kisah Yusuf, kita tahu bahwa akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat terpenting di Mesir. Tetapi keberhasilan Yusuf itu tidak bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang dihadapi oleh Yusuf. Bahkan kalau kita melihat di awal, ia banyak mengalami luka oleh karena saudara-saudaranya. Dan bahkan di dalam bagian ini, dia dijual ke Mesir dan dibeli oleh Potifar untuk menjadi budak di sana. Kalau kita melihat mungkin Yusuf ini adalah orang yang berhasil, tetapi dia mengalami banyak hal, banyak godaan yang sebenarnya terkadang mungkin saja dia bisa jatuh, tetapi ia tidak jatuh karena pertolongan Tuhan, karena ketakutannya akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Yusuf ini sangat familiar di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Bahkan kita sangat tahu bagaimana kisahnya dari awal sampai akhir. Tetapi adakah kita melihat di situasi saat ini tentang Yusuf masa kini? Kalau kita mungkin mendengar berita yang memunculkan peristiwa seperti yang terjadi di dalam bagian ini tentang Yusuf misalnya di masa kini, mungkin akan heboh misalnya gitu ya. Kalau misalnya Yusuf melaporkan kejadian itu misalnya kepada kepolisian, bahwa ada perempuan yang hendak memperkosa dia misalnya, itu akan sangat heboh sekali. Tetapi kenyataannya pada masa kini, perilaku kejahatan seksual, bukan saya mendiskreditkan laki-laki, tetapi kebanyakan adalah pelakunya adalah laki-laki. Seperti itu. Jarang sekali. Mungkin ada, tetapi mungkin orang yang digodanya tidak lari, tetapi justru jatuh ke dalam godaan itu. Kebanyakan demikian. Atau bahkan mungkin di dalam budaya Indonesia itu sering tidak melihat bahwa apa yang terjadi atau pelecehan yang terjadi di dalam laki-laki itu jarang sekali diekspos atau jarang dianggap sebagai sebuah pelecehan. Dianggap sebagai sesuatu hal yang normal. Misalnya kalau perempuan menggoda laki-laki, itu tidak menjadi kasus yang besar. Tetapi kalau misalnya laki-laki menggoda perempuan, itu dianggap sebuah pelecehan seperti itu. Jadi sangat jarang ditemui sifat atau berita yang terjadi yang dialami oleh Yusuf kalau masa kini. Dan semoga kita adalah bagian orang Kristen yang dapat meneladani apa yang menjadi sikap Yusuf ketika menghadapi godaan. Ketika menghadapi godaan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bagian ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari kembali dari sikap Yusuf dalam menghadapi godaan. Yang pertama itu adalah sikap takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan di sana, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kita tahu bahwa Yusuf menghadapi godaan yang besar saat itu. Ia digoda oleh istri Potifar agar tidur dengannya. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali, berkali-kali. Tetapi di sini Yusuf tidak jatuh. Yusuf menyadari bahwa hal itu merupakan tindakan kejahatan terhadap Tuhan, bahkan itu merupakan sebuah dosa gitu. Nah, dalam banyak keadaan kita perlu tahu, kita perlu peka seperti Yusuf untuk melihat apakah yang kita alami itu sebuah dosa atau bukan. Jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi bahwa itu dosa atau tidak gitu. Dan kita perlu melandasi tindakan kita adalah dengan takut akan Tuhan. Nah, tetapi terkadang kita tahu bahwa
Kita sudah mengidentifikasi itu sebuah dosa, itu sebuah kesalahan. Tetapi celakanya, kita itu seringkali jatuh dan tetap melakukannya. Bahkan dengan sengaja kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam godaan itu. Itu merupakan hal yang sangat ironis. Bahkan pikiran kita mulai bekerja. Seperti peristiwa Yusuf itu, mungkin kita berpikir itu bukan sebuah godaan. Tetapi mungkin kita melihat sebagai sebuah peluang. Seperti itu. Seringkali kita bukan melarikan diri, tetapi kita menjerumuskan diri ke dalam godaan tersebut. Dan kembali kalau kita melihat di dalam bagian ini, sikap Yusuf, ia menolak keras tawanan istri Potifar. Bukan karena takut ketahuan, bukan. Tetapi karena integritasnya, yaitu takut kepada Tuhan. Karena relasinya dengan Tuhan. Kalau tadi kita membaca di dalam bagian ayat yang ke-9, ia takut berbuat dosa terhadap Allah. Jadi di sini penolakan Yusuf terhadap tawaran istri Potifar itu bukan karena takut ketahuan, bukan, tetapi karena takut akan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan itu membuat ia bertahan di tengah-tengah godaan itu. Nah, mengapa integritasnya takut akan Tuhan? Karena di sini kalau kita lihat sebenarnya yang menggoda di sini adalah istri Potifar. Istri Potifar yang tertarik oleh parasnya Yusuf, oleh parasnya yang elok. Mungkin jikalau Yusuf misalnya ya mau melakukan apa yang ditawarkan oleh istri Potifar, itu mungkin saja tidak akan ketahuan, mungkin saja. Kenapa? Karena istri Potifar yang mau seperti itu. Dan tentu sebagai seorang yang punya keinginan, ia akan menutupi karena ia kan istri seorang pegawai istana gitu. Karena ia mungkin mau, kalau misalnya Yusuf mau, pasti itu mungkin tidak akan ketahuan. Tetapi di sini Yusuf memilih untuk no, saya tidak mau begitu. Bukan karena takut ketahuan, tetapi karena takut akan Tuhan. Tapi lalu kita bertanya, mengapa di sini akhirnya istri Potifar menuduh Yusuf? Memfitnah Yusuf. Ya karena ia marah. Karena ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Akhirnya Yusuf menjadi korban hasil pemfitnahan dari istri Potifar. Dan kemudian kalau kita melihat juga dari jawaban Yusuf di dalam Alkitab ini, kita menyimpulkan bahwa ia menolak keinginan istri tuannya karena ia takut akan Tuhan. Yusuf memilih menyadari bahwa ini adalah dosa besar dan memilih untuk takut akan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan sikap kita atau sangat menentukan kuat atau tidaknya kita ketika kita menghadapi godaan yang menyerang kita. Relasi kita dengan Tuhan, takut akan Tuhannya kita itu menentukan apakah kita kuat atau tidak menghadapi godaan yang menyerang kita. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan yang pertama itu membuat kita peka terhadap apakah itu tindakan dosa atau tidak. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita akan mungkin menyelewengkan yang namanya kebenaran. Kita akan mungkin menyelewengkan apakah itu dosa atau tidak. Yang penting saya terpuaskan seperti itu. Jadi relasi dengan Tuhan itu membuat kita peka terhadap dosa atau itu bukan dosa. Yang kedua, relasi dengan Tuhan atau relasi takut akan Tuhan itu akan membuat atau melampaui keinginan daging kita. Kalau kita menjadi orang yang pribadi yang takut akan Tuhan, tentu kita akan lebih kuat dibanding dengan keinginan daging kita. Dan yang ketiga, relasi kita dengan Tuhan adalah dasar integritas dari orang Kristen, dari kita pribadi. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita melihat peristiwanya Yusuf, dikatakan di sana tidak ada orang di rumah itu. Hanya dia berdua antara Yusuf dan istri Potifar. Kalau bukan karena integritasnya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, Yusuf pasti akan jatuh di dalam pencobaan itu atau di dalam godaan itu. Nah, ini adalah kunci yang pertama atau sikap yang pertama ketika kita menghadapi pencobaan, yaitu sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita
melihat apakah itu sebuah tindakan dosa atau tidak. Kalau kita melihat itu sebuah dosa, tentu tidak. Kita tidak akan melakukannya. Dan yang kedua, apa yang mendasari kita atau apa yang menjadi sikap kita dalam menghadapi godaan? Yang kedua adalah menyadari privilege dari Tuhan, keistimewaan dari Tuhan. Apa istimewanya? Apa yang istimewa yang dimiliki oleh Yusuf? Kalau kita membaca di ayat yang keempat sangat jelas sekali dikatakan di sana, ia mendapat kasih tuannya dan boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Kemudian ayat yang keenam dikatakan di sana, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan di ayat yang kesembilan, bahkan di rumah ini, kata Yusuf, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Jadi Yusuf ini sangat memiliki keistimewaan. Kalau kita melihat status Yusuf sebenarnya di dalam bagian ini adalah sebagai seorang budak, sebagai seorang suruhan. Seorang budak, kalau ia melakukan hal yang baik di dalam pekerjaannya, itu adalah hal yang lumrah terjadi. Dan memang seharusnya dilakukan. Bahkan kalau ia melakukan hal itu dengan baik, kalau dia tidak mendapat hadiah apapun, itu nggak apa-apa gitu, karena dia seorang budak. Tetapi di sini istimewanya, Yusuf itu seorang budak tetapi mendapatkan anugerah, mendapatkan keistimewaan dari tuannya. Karena tuannya melihat apa? Karena tuannya melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf menerima keistimewaan. Yusuf menerima kuasa sehingga ia boleh mengurus dan melakukan apa saja yang dipercayakan oleh tuannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali kuasa atau otoritas membuat seseorang semena-mena dalam melakukan banyak hal. Termasuk untuk menindas orang. Termasuk untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Bahkan bisa digunakan untuk menutupi segala kejahatan. Tidak jarang orang berebut kekuasaan agar dapat melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Termasuk melakukan kejahatan yang sistematis. Hal yang demikian tentu sangat lumrah terjadi di dalam lingkungan kita bernegara seperti itu. Dengan kuasa seorang dapat membeli keadilan, dengan kuasa orang dapat menutupi banyak kejahatan, dengan kuasa seorang dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Tetapi kalau kita lihat Yusuf, ia tidak menggunakan hal itu untuk sebuah kejahatan. Yusuf menyadari bahwa dirinya memiliki kuasa atas segala sesuatu itu karena diberikan oleh tuannya. Karena merupakan anugerah daripada Tuhan. Kuasa yang dimiliki Yusuf bisa saja membuat ia bisa melakukan apa saja. Kuasa bisa saja menjadi alasan untuk ia menerima tawaran istrinya Potifar. Tetapi ia tidak melakukan hal itu. Ia melihat itu sebagai sebuah tindakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Jadi ia melihat bahwa privilege, keistimewaan yang ada padanya itu merupakan sebuah anugerah Tuhan yang tidak boleh digunakan semena-menanya. Lalu pertanyaannya, adakah kita seperti Yusuf? Lalu bagaimana kita memakai privilege yang Tuhan percayakan kepada kita? Privilege apa yang Tuhan percayakan kepada kita selama ini? Adakah kita menggunakannya dengan benar? Atau kita menggunakan kuasa atau privilege itu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Terkadang privilege itu adalah sebuah godaan untuk dapat kita gunakan untuk melakukan berbagai banyak kejahatan. Nah, dalam bagian ini tidak hanya kuasa yang menjadi privilege-nya Yusuf, tetapi parasnya yang elok itu juga sebuah privilege. Sebuah keistimewaan yang tidak semua orang dapat, tetapi ia punya, begitu. Keistimewaan yang membuat istri Potifar tertarik kepadanya, yang membuat banyak wanita terpikat kepadanya. Tetapi
Yusuf lebih memilih untuk takut akan Tuhan. Yusuf menyadari bahwa apa yang ia miliki merupakan anugerah dan penyertaan daripada Tuhan. Sehingga ia mendapatkan kasih dari tuannya. Kasih dari Potifar. Jadi sikap yang kedua adalah melihat bahwa privilege, melihat sebagai kuasa, melihat sebagai apa yang bisa kita lakukan, sebuah anugerah dari Tuhan. Kalau sebuah anugerah dari Tuhan, tentu kita juga persembahkan kepada Tuhan. Bukan kita gunakan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Ini adalah sikap yang kedua. Kemudian sikap yang ketiga. Bagaimana sih kita menghadapi yang namanya godaan? Bagaimana kita bertahan di tengah-tengah godaan? Yang ketiga adalah lari dari godaan. Lari dari godaan. Ayat yang ke-12 dikatakan di sana, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada kalanya kita harus pergi jika hal itu sudah tidak begitu kondusif untuk kita hadapi kembali gitu. Bertahan di dalam godaan bukan berarti kita terus-menerus membiarkan diri kita digoda. Bertahan di tengah-tengah godaan atau di dalam godaan bukan berarti kita terus-menerus membiarkan diri kita digoda. Tetapi bertahan di dalam godaan itu artinya kita tidak membiarkan diri kita jatuh oleh godaan itu. Memang ada banyak godaan yang awalnya itu berasal dari lingkungan kita. Ada banyak godaan yang dari lingkungan kita yang membuat kita jatuh. Pada awalnya mungkin terjadi itu sekali, kita bisa menolak. Tetapi kalau itu berkali-kali seperti yang dialami oleh Yusuf, mungkin kita juga tetap bisa mengatakan no. Gitu. Tetapi seperti halnya Yusuf, beberapa kali ia berhasil menolak dan mengatakan tidak terhadap godaan istri Potifar. Dan pada akhirnya ada saat ia tidak bisa menolak. Karena paksaan dari istri Potifar. Dalam keadaan ini bisa saja ia pasrah dengan keadaan tersebut gitu. Tetapi di sini Yusuf tidak pasrah. Bahkan ia lari keluar agar ia tidak jatuh oleh godaan itu. Pergi dan lari dari sumber godaan itu adalah salah satu tindakan yang perlu kita ambil dalam menghadapi godaan. Jadi inilah yang ketiga, yaitu menjauhi godaan. Dan pertanyaannya bagi kita, apa yang kita lakukan ketika godaan menghampiri kita? Apakah kita lari dari sumber godaan itu, atau kita memilih pasrah? Dan kita membentengi diri dengan satu perkataan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan gitu. Jadi sikap yang ketiga ini kita harus lakukan gitu. Mungkin situasi membuat kita menggoda kita untuk jatuh dalam godaan itu, larilah dari situasi itu. Nah, dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar bahwa godaan itu bisa datang kapan saja dan dalam bentuk yang beragam. Dan tentu kita perlu kepekaan untuk melihat apakah itu dosa atau tidak. Kalau kita itu merasa itu adalah dosa, jangan konformi dengan hal itu. Milikilah sikap yang takut akan Tuhan. Godaan yang kita alami itu ada banyak bentuknya. Ada bentuk kesenangan, seperti yang dialami oleh Yusuf. Mungkin beberapa orang melihat itu sebagai sebuah kesenangan. Hasrat, memenuhi hasrat seperti itu. Tetapi ada juga yang berbentuk penderitaan. Godaan itu ada yang berbentuk penderitaan. Seperti halnya kisahnya Ayub, kalau kita lihat. Intinya godaan itu berusaha menarik kita agar kita semakin jauh dengan Tuhan. Intinya godaan itu berusaha menarik kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, jangan berpikir godaan itu hanya hal-hal yang kita pikir dosa besar seperti itu. Karena tidak ada istilah dosa besar atau istilah dosa kecil. Jika ada sesuatu hal yang
hal itu berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita berdosa terhadap Tuhan, itu adalah godaan. Jadi jangan melihat sesuatu hal itu merasa kecil. Misalnya kita melarikan diri dari waktu beribadah misalnya. Kita melihat mungkin itu sepele. Tetapi itu sebuah godaan. Misalnya ada banyak kesibukan atau kesenangan. Kita lebih mementingkan kesenangan itu dibanding kita memberikan waktu untuk Tuhan. Dan pada akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan, jauh dari persekutuan. Itu juga sebuah godaan. Yang kita lihat mungkin itu hal yang remeh. Jadi jangan kita berpikir bahwa godaan itu adalah hal-hal yang besar. Berzina, membunuh, mencuri, seperti itu. Hal yang kecil yang berpotensi membuat kita jatuh dan menjauhi Tuhan, jatuh di dalam dosa. Itu juga sebuah godaan. Dan milikilah rasa takut akan Tuhan, dasar yang benar dalam menghadapi godaan. Bukan karena takut ketahuan seperti halnya Yusuf ketika kita melakukannya itu. Bukan karena hasilnya atau akibat yang kita terima nantinya. Kita akan dimarahi orang, kita akan dihukum, bukan karena itu. Tetapi miliki dasar yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Jika itu godaan untuk berbuat dosa, dan larilah dan berdoalah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa. Seorang yang dekat dengan Tuhan, yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam godaan itu. Dan akhirnya, tindakan yang kita lakukan, tindakan yang kita ambil, itu mengungkapkan apakah kita anak Tuhan, apakah kita hamba Tuhan, atau kita hamba dosa. Tindakan kita yang menentukan. Jika kita memilih dosa, maka celakalah kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap peka terhadap godaan yang bisa saja membuat kita jauh daripada Tuhan. Agar kita bisa peka terhadap godaan yang bisa saja membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan apa yang menggodamu saat ini? Apa yang menggoda kita saat ini? Untuk semakin jauh daripada Tuhan. Pikirkanlah itu dan renungkanlah itu. Dan jangan biarkan hal itu membuat kita jatuh dan jauh daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami melihat bahwa kisah Yusuf begitu hebat pada akhirnya. Tuhan memakai dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi kalau kami melihat rentetan peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ada banyak hal yang ia alami yang begitu berat, tapi ia tetap bertahan dalam takut akan Tuhan. Kiranya kami juga belajar dari kisah Yusuf ini ya Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kami yang telah ditebus oleh Tuhan dari dosa yang begitu kelam. Biarlah kehidupan kami terus memancarkan kasih Kristus. Biarlah kehidupan kami hidup di dalam kekudusan. Biarlah kami senantiasa bertahan walaupun kami menghadapi banyak godaan yang ingin menjatuhkan kami, bahkan menjauhkan kami daripada Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.